Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfredo Reka Mahendra Kurniawan, mahasiswa Program Studi Manajemen PJJ Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik penting dalam etika bisnis, yaitu praktik overclaim dan penggunaan bahan berbahaya dalam industri skincare. Isu ini sangat relevan karena menyangkut kejujuran perusahaan dan keselamatan konsumen. Lebih lanjut, kita akan melihat bagaimana etika bisnis dan regulasi pemerintah berperan dalam menjaga integritas pada industri ini. Overclaim adalah klaim berlebihan yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Contohnya, produk yang menjanjikan hasil instan seperti kulit putih dalam 3 hari tanpa uji klinis. Secara etis, saya sendiri tidak setuju dengan praktik ini karena melanggar prinsip kejujuran dan transparansi. Dalam teori Kantian, tindakan harus menghormati hak konsumen, dalam hal ini tindakan perusahaan atau produsen, untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Kemudian masalah etika yang muncul terkait dengan praktik overclaim adalah manipulasi informasi dan penggunaan bahan berbahaya seperti hidroquinon tanpa izin. Tentunya hal ini sangat membahayakan dan mengabaikan prinsip non-malfeasance. Dampaknya sangat serius, konsumen bisa mengalami kerusakan kulit dan kepercayaan terhadap industri bisa menurun drastis. Dalam hal ini industri kosmetik atau kecantikan. Ini menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen. Perusahaan perlu melakukan audit bahan dan klaim secara berkala. Mereka juga harus transparan dalam pelabelan produk dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga independen. Edukasi konsumen sangat penting agar mereka memahami produk apa yang akan mereka gunakan. Langkah-langkah ini akan meningkatkan kredibilitas dan loyalitas konsumen serta menunjukkan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Di Indonesia, BPOM memiliki peraturan ketat terkait kosmetik seperti yang terlihat pada layar. Jadi termasuk larangan penggunaan hidroquinon tanpa resep. Perusahaan harus mendaftarkan produknya melalui uji laboratorium dan memastikan semua bahan aktif tercantum dengan jelas. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dari perusahaan terhadap masyarakat. Jika perusahaan menerapkan etika bisnis dan mematuhi regulasi, dampaknya sangat positif. Konsumen akan lebih percaya, reputasi perusahaan juga akan meningkat, dan kesehatan masyarakat akan lebih terjaga. Ini bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan industri. Sebagai contoh, beberapa produk skincare yang overclaim dan mengandung hidroquinon telah ditarik dari pasaran setelah mendapat sorotan media dan kritik dari dokter estetika seperti yang terlihat pada layar. Jadi ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam industri. Reaksi publik tentunya menjadi tekanan positif untuk reformasi dan peningkatan standar mutu dari produk kosmetik. Sebagai kesimpulan, etika bisnis adalah fondasi dasar dari kepercayaan konsumen. Perusahaan skincare harus mengutamakan kejujuran, keamanan, dan tanggung jawab sosial. Dengan begitu, industri skincare bisa berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.